Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang pengolahan sampah organik melalui pembuatan pupuk. Yang pertama, mulai dari alat dan bahan. Alat-alatnya yaitu ember besar yang berpenutup dan sarung tangan. Untuk bahan yang digunakan ada air, tanah, terutama sampah yang ada di sekitar sekolah, yaitu daun dan rumput M4 jika diperlukan. Lalu langkah pertama yang harus dilakukan adalah memisahkan sampah organik seperti daun kering dan juga rumput, dipotong kecil-kecil, lalu siapkan wadah yang besar bersama penutupnya supaya tidak terkontaminasi oleh udara luar. Setelah itu bisa masukkan tanah ke dalam wadah yang besar secukupnya. Yang keempat, lalu siram dengan air. Yang kelima, memasukkan sampah organiknya. Yang keenam, pastikan sampah dimasukkan secara merata. Jadi setelah memasukkan tanah, tanah disiram dengan air dan dicampur dengan E4, kemudian bisa dimasukkan lagi tanah di atas sampah di atas tanah yang sudah disiram oleh air dan E4, dan dipastikan sampah diletakkan secara merata, tidak mengumpul di satu sisi. Tambahkan tanah di atas sampah, lalu tutup wadah dengan air sahabat. Pastikan saat terkena matahari dan air hujan. Diamkan sampai menjadi pupuk kompos, biasanya dalam 2-3 minggu. Jadi setelah dimasukkan sampah secara merata, lalu ditutup kembali oleh tanah dan wadah ditutup secara rapat untuk menghindari kontaminasi dari udara luar. Didiamkan kurang lebih 2-3 minggu untuk disiapkan menjadi pupuk kompos. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, nama saya Fajar Nurul. Saya Arifah Muhammad Ariski. Saya Muhammad Akbar Sayuda. Saya Media. Saya Demina. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai laporan kegiatan pembuatan pupuk beserta rencana pelaksanaan konsep gaya hidup berkelanjutan pada media sampah organik. Baik, yang pertama ada pendahuluan lalu latar belakang. Seperti yang telah dipelajari pada kegiatan sebelumnya, selain mengamati dan mengkritik pengelolaan sampah, salah satu solusinya adalah dijadikan pupuk organik. Ada tujuan dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan sebelumnya, antara lain mengenalkan siswa dan siswi pada tema yang tengah dipelajari, yaitu tema gaya hidup berkelanjutan dan profil pelajar Pancasila. Lalu yang kedua, mengajak siswa dan siswi mengelola sampah dengan baik, terutama di sekolah. Yang ketiga, tingkat kesadaran siswa dan siswi terhadap lingkungan, terutama lingkungan sekolah. Kegiatan ini menjadi wadah dalam gaya hidup berkelanjutan dengan meningkatkan 4R untuk menjadi sekolah yang 5R. Segala kegiatan direncanakan harus dilakukan dengan baik dan teratur. Ini ada sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan ini adalah seluruh siswa-siswi dan semua keluarga besar di SMA Negeri 1 Majalaya ini. Ada manfaat kegiatan. Yang pertama, membersihkan lingkungan sekolah. Yang kedua, menghindari penyakit dari sampah yang menumpuk. Yang ketiga, agar para siswa dan siswi dapat dengan baik mengelola sampah di sekolah. Ada laporan materi kegiatan. Materi yang dibahas dalam kegiatan ini meliputi pembuatan pupuk dari sampah organik, alat dan bahan serta langkah-langkah pembuatan pupuk, pengelolaan sampah yang baik, meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan, profil pelajar Pancasila, menerapkan gaya hidup berkelanjutan, menjalankan gaya hidup berkelanjutan untuk mencapai sekolah yang 5R, alat yang menandai ember, sarung
kasih. Selanjutnya ada tata cara, yaitu pertama mengumpulkan daun dan rumput, kedua memotong daun dan rumput, ketiga mencampur gula, E4 dan air lalu disemprot ke daun dan rumput tadi. Yang keempat, masukkan ke dalam ember dan tutup dengan rapat. Dan yang terakhir, diamkan di tempat yang disediakan. Untuk kegiatan dari pukul 7 dan selesai saat pukul setengah 10. Dilaksanakan dengan teratur sesuai jadwal yang dianjurkan panitia. Untuk tempat kegiatannya berlangsung di SMA Negeri 1 Majalaya, tepatnya di halaman lapangan yang terdapat di SMA Negeri 1 Majalaya. Untuk menyampaikan materi tertulis dilakukan di dalam kelas. Setelah mempelajari kegiatan-kegiatan yang dilakukan beberapa hari ke belakang, ada hasil yang dicapai adalah wawasan yang diperoleh melalui kegiatan ini oleh para siswa, juga lingkungan sekolah yang menjadi lebih terawat. Kita semua semakin dekat dengan sekolah 5R. Adapun hambatan yang muncul antara lain kurangnya semangat dari beberapa siswa ini memperlambat kegiatan. Yang kedua, kondisi sekolah yang basah membuat daun dan rumput harus dijemur ulang. Sini ada kesimpulan. Simpulnya perlu ditingkatkan pengelolaan sampah sekolah, kurangnya kesadaran siswa dan siswi, masih minimnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan. Lalu yang kedua yang kami sampaikan adalah rencana pelaksanaan konsep gaya hidup berkelanjutan pada media sampah organik. Tujuan dari pembelajaran gaya hidup berkelanjutan adalah menerapkan gaya hidup berkelanjutan untuk kedepannya, meningkatkan kesadaran siswa dan siswi. Melalui percobaan pembuatan buku yang kita lakukan kemarin, diharapkan peserta didik dapat mendeskripsikan cara pembuatan buku, menjelaskan interaksi antara manusia dan lingkungannya. Lalu ada strategi konsep gaya hidup berkelanjutan, yaitu dengan menetapkan konsep gaya hidup berkelanjutan, diharapkan siswa dan siswi dan seluruh warga SMA 1 Majalaya dapat mewujudkan sekolah 5R, terutama dalam pengolahan sampah organik. Panjang nih. Oh iya. Ini ada rencana pelaksanaan konsep gaya hidup berkelanjutan pada media sampah organik. Membuang sampah pada tempatnya yang sesuai dengan jenis dan karakteristiknya. Membawa bekal dari rumah dan mengurangi penggunaan plastik. Lebih maksimal dalam kegiatan piket kelas pada seluruh kelas tidak terkecuali. Sekolah harus meningkatkan pengelolaan sampah yang baik, rutin membersihkan tempat sampah, menerapkan kegiatan 4R. Jadi kesimpulannya, dalam gaya hidup berkelanjutan ini tidak hanya diterapkan pada saat kegiatan sekolah, melainkan harus diterapkan untuk kedepannya, karena di sini juga sudah tertera dengan jelas bahwa gaya hidup berkelanjutan jadi tidak bersifat sementara, melainkan harus dilakukan terus-menerus demi kebaikan sekolah dan kebersihan lingkungan untuk para siswa kedepannya juga terjamin. Oleh karena itu, gaya hidup berkelanjutan dapat kita mulai dari hal-hal yang kecil seperti membuang sampah pada tempat yang sesuai dengan jenis dan karakteristiknya. Karena di sekolah kita sendiri sudah disediakan tempat sampah yang berbeda-beda jenisnya, mulai dari organik, anorganik sampai sampah B3. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.